الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرتدبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم أرقني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم أرقني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم أرقني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قرة عين الرسول يا أم الحسن والحسين سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا سيد الشباب أهل الجنة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang atau sore hari ini kita berkumpul dalam majlis Rasul dengan Maulidul Rasul. Tentu suatu peristiwa penting yang kita senantiasa untuk mengenang dan memperingatinya. Dan tentu mengenang dan memperingati Rasul adalah bagian penting dalam ritual Ahlul Bait. Imam Khomeini bahkan menetapkan dalam bulan Maulid Rasul dari tanggal 12 sampai 17 Rabiul Awal dikarenakan masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Rasul lahir 12 Rabiul Awal hari Senin, dan masyhur di kalangan Ahlul Bait Nabi itu lahir 17 Rabiul Awal hari Jumat. Sehingga Imam menetapkan ini sebagai minggu persatuan di pikiran di seluruh dunia, di mana para pecinta Ahlul Bait hadir, termasuk di Indonesia dan di Kota Medan, menjadikan ini sebagai minggu persatuan kaum muslimin, karena titik pola kita semuanya adalah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada perbedaan dalam perkara. Titik kita sumber Islam adalah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelahiran Rasul menjadi titik tolak persatuan tersebut. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya kelahiran Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, bahkan tentu dalam seluruh aktivitas kita ini. Karena populer sudah atau semua kita mengenal Rasul sebagai rahmat dan alamin. Kelahirannya begitu penting. Saya pernah dulu juga membaca buku ditulis guru kita, guru saya, abang saya ini Bob Syafrin Marahab. Hampir berbagai buku dia sudah saya baca, pelajari, karena menurut saya di UIN
para profesor yang mungkin layak untuk kita dengar berbicaranya dan kita baca tulisannya secara teliti. Beliau adalah salah satunya dari sedikit, walaupun banyak profesor duit. Tapi saya ingin menyebutnya salah satu dari sedikit profesor yang untuk kita dengar dan kita cermati yang ditulis beliau. Insya Allah kita akan menemukan sesuatu yang baru di dalam. Walaupun kadang beliau hadir dalam diskusi yang sederhana. Kadang kami berdiskusi 5, 6 orang, 7 orang. Tapi beliau dengan serius menyampaikan titik-titik pemikiran yang ada. Itu satu poin penting. Dan kepada bagi saya kalau tadi Agus mengatakan salah satu dari waktu beliau hadir, gimana? Kita belum pada hadir. Dan salah satu yang sampai sekarang juga saya terima dari beliau adalah beliau selalu menulis setiap apa yang mau disampaikan dengan tulisan. Dan saya yakin hari ini juga tetap dalam beliau. Itu kebiasaan yang sedang menghadiri diskusi, menghadiri seminar, itu tidak pernah lepas dari tulisan. Sekalipun diskusi kecil-kecilan. Mungkin dengan orang yang kecil-kecilan yang jauh di bawah beliau, kedudukannya, adik-adiknya junior tetap dengan serius, mengulik dan menulis nyata. Itu bukan dari apa? Kemana saja? Itu saya perhatikan. Saya yakin bilang sampai sekarang saya yakin beliau itu tetap menerapkan lagi. Dia. Maka saya juga selalu menulis punya buku apa namanya catatan agenda. Saya punya banyak agenda untuk menuliskan. Saya rasa beliau terinspirasi dari apa yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, apa ikatlah ilmu dengan menuliskan. Itu kata Imam Ali yang di buku-buku saya ini, di perpustakaan ini, di depannya selalu saya tulis perkataan Imam Ali itu, ikatlah ilmu dengan menuliskan. Itu perintah Imam Ali kepada kita semua. Ya. Salah satu karya beliau yang saya baca dan itu adalah Jalan. Itu buku yang ditulis dalam rangkai yang menjelaskan berbagai aspek dalam Islam. Buku itu dahulunya waktu terbit awal itu sempat dibedah, dan bedahnya itu masalah 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu lupa kan. Dia kan kadang kemudian di Solo sambil makan, kita datang aja makan gratis, silakan bayarkan ke profesor. Tapi dapat ilmu, kalau kita mendapatkan ilmu, fisik juga dapat gizi. Jadi MBG-nya itu makan gratis itu berdebat. Jadi bukan hanya makan gratis apa kan? Perlu kita mendapatkan ilmu. Jadi itu beliau dan setiap orang dipersilakan untuk memberikan bedahan atau memberikan komentar tentang buku beliau dari beragam perspektif. Sepakat, tidak sepakat. Tidak sepakat dua lain. Yang sepakat tidak. Dan itu saya rasa menarik. Itu tradisi yang dihidupkan. Dari saya rasa tidak ada profesor yang membiasakan dengan hal tersebut. Beliau itu dulu sejauh itu sekali kami bertemu terus berdiskusi dalam berbagai hal. Iya. Itu. Di salah satu buku itu, di bab itu beliau berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu bahkan di bab Allah. Jadi setelah bab kemarin masuk bab Muhammad SAW. Beliau mengatakan di situ pentingnya tentang kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting. Dilahirkan di Ka'bah 12 Rabiul Awwal seperti itu, dan dia mengatakan alam menyambut kelahiran itu. Saya bilang yang penting bagi saya. Dia mengatakan bahwa alam itu menyambut kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam peristiwa yang terjadi ketika lahir. Dan dalam sirah-sirah Nabawiyah kita membaca banyaknya kejadian-kejadian peristiwa alam dia ya ketika kelahiran Rasul. Jadi kita
mengirim sambutan atas kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Dan ketika saya membaca juga tentu bukunya Imam Khamenei tentang kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Ali Khamenei yang akhbar pemimpin Iran, Amirul Faqih juga dengan menegaskan yang juga garis mirip dengan mengatakan bahwa semesta menyambung berkah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, nanti saya mau menghadiahkan buku Imam Khamenei kepada Prof. Syahid khusus tentang Nabi Muhammad, mana tahu dari situ beliau terinspirasi menulis buku khusus tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang diri Nabi Muhammad dalam berbagai perspektif pemikiran yang tertuangkan mengenai jika beliau kupas nantinya. Itu gambaran. Jadi ada titik yang menarik terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, ini kalau saya juga sering mengatakan kepada kita bahwa kelahiran Rasul itu telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena laulaka ya Muhammad maka bahwa seandainya bukan karena dirimu wahai Muhammad, seandainya bukan karena diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Artinya semesta diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, matahari, bintang, yang segala isinya dunia, bahkan para malaikat sekalipun diciptakan Allah dengan satu tujuan, yakni untuk kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu pentingnya itu maulid. Kalau Tuhan hanya mempersiapkan seluruhnya untuk maulid Nabi, maka saya katakan kemarin, lalu bagaimana kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran Nabi? Kalau kelahiran anak kita siapkan segala sesuatunya, ya kan? Maka bagaimana dengan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu persiapan itu luar biasa, dan yang mempersiapkan itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi diinformasikan kalau akan lahir. Dan setelah lahir, tentu kita akan terus mengenalnya sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita. Ini kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bilang bid'ah, mereka katakan Bang Agus tadi, biar saya menyampaikan apa para pecinta selalu membuat bid'ah, itu kerjaan para pecinta. Karena cinta itu ekstrim, ya, kalau nggak ekstrim belum cinta. Kalau sudah ekstrim, dia sudah pasti. Jadi itu bid'ahnya para pecinta. Bagi kita, hal itu tidak masalah. Kalau cuma soal bid'ah, kalau orang adem hidungnya sudah macam-macam. Kalau soal bid'ah masih terkena kecil, ukuran. Ya. Nah ini ikhwan-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka kehadiran kita hari ini memperingatinya, juga nanti ujangan-ujangan dari guru-guru kita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang sangat penting kita lakukan. Bagaimana kepribadian Nabi berkaitan tadi. Juga menarik saya ingat di Prof. Syahid, Imam Syahid dalam bukunya tadi saya katakan dalam Islam yang untuk menjadi muslim paripurna itu menafsir dalam makna ummi. Kita sedang mengenal Nabi ummi. Itu beliau tidak menyebutkan di situ ummi sebagai buta huruf, tapi memaknai ummi sebagai rujukan, sebagai ingin, sebagai pelindung, sebagai pengayom. Jadi seperti ini yang melindungi, mengayomi, menjadi inspirasi dianya, dan terus giat dalam menjaga. Itu sama sekali tidak tertulis buta huruf. Cari-cari juga kan, mana tahu teman-teman. Tapi dia memahaminya, itu ummi langsung rujukan. Dia sebagai pelindung, pengayom, pemberi inspirasi. Mungkin saya pikir beliau mengkonotasikan sebagai induk yang melindungi. Ya, seperti kita manhumnya Imam Syafi'i sebagai hidup dari kita lain dari bawah. Ya itu pemikiran-pemikiran yang bisa muncul menarik untuk kita
kaji tentang diri Rasul dan tentu tidak pernah habis mengkaji diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebut Nabi sebagai mana, sebagai laqad manna Allah, disebutkan bahwa sungguh Allah telah memberikan man dengan mengutus, dengan mengirim, dengan menurunkan Rasul. Disebut mana. Mana itu adalah suatu nikmat yang mustahil itu disyukur. Nikmat yang sangat besar. Dia disebut dengan mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunkan khusus kepada kita semua. Tentu kalau kita mendapatkan karunia, nikmat, itu menjadi suatu hal yang sangat layak untuk kita terima kasih. Sekali lagi mustahil, maka disebutkan mana pada para mufasir sesuatu yang mustahil. Walaupun kita tahu semua nikmat Allah tidak bisa kita syukur. Kalau Imam Sajjad mengatakan dalam munajat syakirinnya, munajat orang-orang bersyukur, dia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku mensyukuri nikmat? Karena setiap syukurku membutuhkan syukur lagi. Kecuali Ustaz syukur nama. Namanya sudah syukur. Setiap hari bersyukur. Jadi bagaimana mungkin bisa mensyukuri nikmat? Karena setiap syukur bisa bersyukur, bisa mengucapkan kata syukur, bisa membaca Alhamdulillah, itu pun layak disyukuri. Jadi syukur yang terang-terangan dalam munajat akhirnya Imam Ali Zainal Abidin mustahil. Ya. Apalagi kita mensyukuri karunia Allah, maka kita semua terhutang terhadap karunia Allah. Maka kita punya hutang terhadap Ar-Rasul. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kita semua terhutang. Kita semua wajib membayar upah, membayar tagihan kepada Ar-Rasul. Tidak bisa dengan tagihan apapun, kecuali apa? Kecuali mawaddata fil qurba. Kecintaan kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Sallallahu Ini wujud keluarga. Membaca sholawat termasuk kedusawakan. Tidak bisa tidak. Kita selalu untuk setiap mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sholawat. Karena itu memang dianjurkan kepada kita, bahkan disuruh mengeraskan. Irfa aswatkum, disebutkan tinggikan, kuatkan suaramu ketika sholawat kepada aku, kata Rasulullah. Karena apa? Itu disebutkan sebagai terkandung nifaq, menghapus ulangnya. Jadi meninggikan suara. Lewat al-kafir dan al-kafir disebutkan meninggikan suara ketika bersolawat. Itu menghapus kemunafikan. Dan jangan dengan salawat lama. Salawat untuk. Karena Allahumma sholli ala Muhammad. Melupakan wa ali Muhammad. Melupakan wa ala ali Muhammad. Dan sekarang banyak yang bilang itu. Banyak yang baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika cukup. Ingat. Rasul sendiri juga mengatakan, di antara ciri kaum munafik adalah membenci Nabi Muhammad pada Islam. Maka mereka menghilangkan sholawat dari keluarga Nabi yang memaafkan di dalamnya, sehingga membatasinya kepada Allahumma sholli ala. Sehingga Nabi melakukan jawab adalah sholawat yang buruk, sholawat yang sholawat yang tidak memenuhi standar. Kalau kita mau bilang passwordnya kurang, kalau password kurang, itu tidak dapat maksud. Apa yang kita di password, kita masukkan kurang. Satu angka saja kurang atau satu huruf dari situ. Pintu-pintu langit disebut dibuka dengan sholawat, dan jangan sampai kurang sholawat. Kalau kurang, maka itu akan terputus. Maka beri kehidupan Nabi sehari-hari, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya kita semua, sholawatnya langit bumi beserta seluruh isinya ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu keniscayaan bagi kita semua.
Dan majelis kita selalu dihiasi dengan alhamdulillah dengan majelis-majelis sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi, kehidupan Nabi dan lahir sampai wafat itu menjadi suatu perkara penting bagi kita. Tentu ketika mengenang Nabi kita juga mengenang orang-orang yang ada di sekitar. Kita mengenang orang-orang yang punya kebaikan dan punya andil dalam peristiwa-peristiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayah beliau, ada ibu beliau, ada kakek beliau, ada paman beliau, ada sahabat, ada anak orang yang terlibat tentu saja pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keyakinan penting dalam ahlul ulama Imamiyah, ulama Syiah, ahlul bait mengatakan bahwa sepakat semuanya menyatakan ayah Nabi, kakek Nabi, terus sampai ke atas leluhur Nabi, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu semuanya muslim, itu semuanya mukmin. Semua pernikahan mereka adalah pernikahan yang syah, dan mereka tidak pernah sedikit pun menyembah berhala, tidak pernah musyrikan, kekafiran, mengenai diri mereka. Abdul Muthalib, terus sampai Hashim, terus sampai Quraisy, terus sampai kepada Asy'ari. Karena apa? Karena Nabi aku dilahirkan sulbi orang-orang yang sujud dalam menafsirkan ayat Al-Quran tentang dibolak-baliknya diri Rasul kepada orang-orang. Maka keyakinan kita orang tua Nabi itu mukmin. Termasuk tentu saja orang tua, para imam itu mukmin. Kayak Abdul Thalib, pamannya. Lagunya itu Abdullah nama ayahnya Aminati budaya. Abdul Muthalib, Abdul Thalib. Itu penting dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq. Yang lalu juga beberapa kajian kita sebelumnya menyebut awal Rabiul Awal, saya bacakan riwayat. Di antara riwayat itu mengatakan dari Imam Ja'far Shadiq apa? Bahwa rahim yang mengandung Rasul adalah rahim yang diberkati, yang dimuliakan. Dia sulbi yang mengandung Rasul, sulbi ya. Dan pemeliharaan Rasul adalah yang dimuliakan dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian siapa itu disebut oleh Nabi sulbi, yang menyimpan Nabi adalah sulbinya Abdullah. Sementara rahim yang mengandungnya adalah rahimnya Aminah, dan pemelihara atau pemangkunya adalah Abu Thalib. Karena Nabi semuanya dihindarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemungkinan dia baik. Jadi ayahnya mukmin, ibunya mukminah. Abu Thalib juga menjadi mukmin secara khusus dalam pandangan ahlul bait. Lalu sunnah walaupun ada sebagian yang mengkafirkan atau orang tua Nabi di dalam ahlul bait itu kita sepakat kita semua dengan perkara itu. Ya. Jadi saya teringat lagi dalam bahasa Syahril itu, saya itu karena mau tanya maksudnya apa. Yang menarik ketika bicara tentang kelahiran Nabi tadi saya katakan itu, dan yatim kemudian dipelihara oleh pamannya yang sangat memelihara dengan sangat baik, dengan sukarela, walaupun beliau wafat dalam keadaan menarik. Yang itu selalu katakan beliau selalu memilih kata-kata yang kadang-kadang penuh penafsiran. Nah, jadi pas profesional apa? Beliau tidak menyebut kafir. Beliau tidak menyebut kafir. Disebut apa? Kafir tidak. Beliau menyebutnya kalimatnya. Jadi tanya maknanya apa? Beliau langsung atau bisa beliau menyebut beliau wafat tidak benar. Apa maksudnya tidak benar-benar? Ada yang merasa sudah benar-benar miskin. Kita pun ngeri, kita benar-benar tidak
dia dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan belum menyebutnya dia wafat dalam keadaan tidak benar-benar muslim. Yang mikir tidak benar-benar muslim maksudnya apakah karena Islam belum diturunkan semuanya atau karena soal syahadat tidak diketahui. Penafsiran bisa belang-lang buana dan itu dibebaskan kepada kita untuk kemudian menafsirkan kata-katanya. Kalau kita pakai paradigma penulis sudah mati, tidak boleh ditanya kepada beliau. Enggak kan? Kalau kan ada paradigma itu ada penulis sudah mati. Kan? Jadi ketika kita baca, biarlah tulisan itu yang bicara kepada kita. Kadang-kadang jadi kita terserah mau menafsirkan apa. Kan begini. Dia itulah luas. Kalau Quran ada bisa kita tafsir macam-macam, masa pilihan Imam Sahih dari bisa kita tafsir di mana. Saya rasa tidak terlalu separah juga dengan haram juga dalam perkara tersebut. Nah, itu tapi kalau kita clear ya, Abu Thalib mati dalam keadaan benar-benar muslim. Nah, kalau itu bedanya di situ. Kalau beliau kata tidaknya ada, tidak benar-benar muslim. Kalau saya benar-benar muslim. Ya. Artinya itu sebagai suatu keyakinan tentu berdasarkan kepada hal-hal yang bisa disimpulkan dalam perkara tersebut. Karena ulama Indonesia juga itu yang menulis Sirah Nabawiyah itu ada juga Al-Habib Al-Husaini, ada beberapa yang lain, masuk Syekh Dahlan, gurunya para ulama Indonesia, ya kan? Ketika bicara betul Astagfirullah, Binajati Rabiul Alamin. Itulah Nabawiyah Al-Husaini menulis tentang khusus Abu Thalib dalam satu bab secara khusus. Itu beliau mengatakan, seandainya Anda tidak mau mengatakan muslimnya Abu Thalib, maka gini. Nah kalau Anda mengatakan Muhammad bin Mu'min, paling tidak dia bukan saya. Jangan pernah mengkaitkan. Bukan, tidak. Terus berpendapat kalau serahkan aja kepada Allah itu lebih aman daripada Anda memberikan statement kafiran atau kedurhakaan kepada Abu Thalib. Tapi mereka meyakini tentang Islam Abu Thalib dengan hal yang beliau. Itu tentu sekali lagi saya katakan kepribadian Nabi yang berhubung dengan banyak orang, dengan banyak sosok yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan sebagai suatu minggu persatuan tadi kerukunan, tujuan dari temanya untuk momentum persatuan kerukunan, dan saya rasa Syahid dengan ayat karena beliau juga menulis sebuah karya penting sebelum yang lain-lain bicara tentang toleransi, beliau menulis teori kerukunan. Jadi saya kalau mengikuti karya-karya beliau kita harus tahu karena saya baca dan saya sangat semakin setiap tulisan-tulisan yang muncul. Nah, belakangan mau kita sibuk dengan moderasi beragama. Tadi saya tanya kira-kira apa lagi karya yang akan diterbitkan. Dia menyebutkan 3 karya yang akan diterbitkan lagi, dan saya rasa itu sudah wajib kita baca. Nantinya dari teori kerukunan ini beliau pada moderasi beragama ini itu harus istilah yang sekarang populer yaitu moderasi beragama. Kemudian tentang studi pemikiran Islam, hal-hal baru dalam pemikiran Islam, dan juga yang saya coba adalah glosari Syahid. Glosari Syahid yaitu istilah-istilah dalam studi pemikiran Islam yang dijelaskan dalam bentuk glosari. Dalam bentuk tidak seperti ensiklopedia seperti penjelasan mereka, tapi kita paham kalau baca apa makna ini. Karena salah satu kita yang kurang ilmu ini, atau ada yang kurang ilmu, itu adalah istilah-istilah ilmiah yang membuat kita sulit. Jadi beliau berpikir untuk membuat istilah-istilah yang supaya kita bisa memahami apa yang ditulis oleh para filosof, para intelektual, para mutakallim, para pemikir Islam. Sampai dibuat dengan berikan glosari penjelasan dari istilah tersebut sudah sederhana. Saya sangat menunggu kehadiran
karya-karya beliau guru kita ini untuk memberikan perubahan kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah dan hadir di sini bertanya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga kemuliaan keberkahan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ال محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.